ini anak lu mau dibawa, mau jadiin tumbal. Terus saya bilang, jangan mak, emang nggak ada, ini anak saya baru satu, terus nggak ada cara lain mak diobatin kan gitu. Ini ada dua kemungkinan nih, kalau anak lu nggak selamat berarti dibawa. Tapi kalau bisa selamat, anak lu ada kelainan gitu. Nah kelainannya ini jadi dia kayak lagi disembuhin, begitu lagi maghrib sampai saya tuh, ya Allah kalau saya bisa gantiin dia, saya aja sama. Iya. Saya sampai nyesel, saya bilang buat apa gue petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Timun Misteri bareng gue Ibnu. Di kesempatan kali ini gue sudah bersama Ibu Anti, yang mana katanya Ibu Anti ini anaknya sempat mau dijadikan tumbal. Nah, seperti apa kisahnya? Lebih baik kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Bu Anti, apa kabar Bu Anti? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih nih Bu Anti udah mau diundang di sini buat berbagi pengalamannya Ibu ya. Ya. Ini kayaknya agak sedikit mengkhawatirkan ya Bu ya. Soalnya anak Ibu ya. Iya. Anak Ibu sempat jadi mau dijadikan tumbal atau gimana itu Bu? Iya, awalnya sih saya mau ngobatin suami saya, Oke. tapi anak saya jadi korban. Tapi sekarang udah sehat. Alhamdulillah anak saya sehat, cuman agak sensitif aja. Oke. Laki atau perempuan Bu? Perempuan, Perempuan. Usianya sekarang? kelas 3 SMP. 3 SMP, berarti udah dewasa ya. Hmm. Oke Bu Anti, ceritanya ditahan dulu Bu ya. Ya. Nah buat teman-teman semua nih, kita penasaran nih seperti apa cerita lengkapnya Bu Anti. Tapi lagi-lagi nih sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mau duduk bareng gue di sini menceritakan cerita horor kalian, bisa banget nih langsung aja kalian kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp atau DM Instagram yang gue cantumin di sini. Nanti ada tim dari Timun Misteri yang nge-follow up cerita dari teman-teman semuanya. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung aja nih kita masuk ke ceritanya. Oke, Bu Anti, cerita detailnya kayak gimana, Bu? Ya awal mulanya saya kan sama suami saya udah nikah nih Bang, berapa lama. Cuman sikap suami saya tuh sama keluarga kayak nggak peduli gitu. Oke. Nah terus kan saudara saya juga udah pada ngeliat, sepupu saya pada. Nah terus kan saudara saya ada yang bisa ngobatin orang kan. Kata sepupu saya, saudara-saudara saya, kakak saya gitu. Coba lu tanya ke nenek gitu, laki lu ini kenapa begini gitu. Terus saya nanya lah ke rumah Majiti, saya manggilnya Majiti kan. Mak, ini laki saya kenapa gitu. Iya ini mah laki lu ini katanya gitu. Diobatin maknya. Kenapa itu Bu? Maksudnya iya, ininya itu apa? Jadi itu dia lebih ngutamain orang tuanya, saudaranya dibandingin anak istrinya gitu. Saya datang ke rumah kan, terus kata ini mah laki lu mah Neng, diobatin namanya, lu sholat aja ya udah. Terus nah kebetulan di rumah saya mau ada maulid, Neng mau didoain nggak lakinya, ternyata lu datang ya gitu. Nah kan saya kerja, jadi anak saya dibawa kakak saya sama kakak ipar saya pas maulid. Nah pas pulangnya itu malam tuh Bang, jam 12-an gitu. Karena saya khawatir kan anak saya masih kecil. Saya nggak berani kan bawa dia sendiri. Pada saat itu usia anaknya berapa Bu? Setahun setengah lah. Masih kecil kan? Masih bayi ya. Saya juga maksudnya agama ya nggak begitu inilah. Jadi kan saya takut tuh karena saya ngapa-ngapa. Jadi saya suruh kakak saya bawa sama kakak ipar saya. Kakak ipar saya kan bisa ya gitu-gituan. Nah cuma pas pulang kita tuh jalannya misah ternyata. Saya lewat yang A, kakak ipar saya lewat yang B. Nah pas lewat itu ternyata katanya sebelum kakak ipar saya lewatin itu ada kerajaan ratu gitu lewat, ratu ular. Nah itu kan ada kembang-kembangnya gitu. Kakak ipar saya
injek kayak sesajennya gitu. Nah pas malam tuh nggak ada apa-apa. Paginya kira-kira jam 9 lah, kakak saya nelpon, "Ti, lu bisa nggak pulang? Ini si Ica sakit," kayak gitu, panas. Ya udah, lu bawa ke dokter dulu dah, gitu. Gue nggak bisa izin, gitu. Dibawalah ke dokter yang langganan, tutup. Terus akhirnya berobat yang lewat rel kereta tuh bang. Udah berobat. Pas balik dari berobat yang rel kereta, anak saya tuh kayak udah nggak sadar gitu. Jadi dia langsung gini, kan. Nah terus lah kakak saya kan bingung, ini kenapa sih Ica? Terus Ica bangun gitu. Terus udah dibawa pulang. Terus saya telepon lagi, ini si Ica kayak orang pingsan, lu pulang dah, kata gitu. Ya udah saya pulang. Terus udah kak, udah berobat tapi nggak ini, katanya nggak apa-apa. Oh, nggak ada diagnosa apa-apa di Iya, cuma rumah panas sakit, aja. di dokter gitu. Cuman kok sampai pingsan sampai gitu kan. Terus kata kakak saya, ya udah lu bawa ke aja gitu. Sebenarnya sih saya kan nggak percaya ya bang gitu-gituan. Cuman ya udahlah, apa salahnya, saya bawa kan. Nah terus kata, lu malam memang pulang lewat mana, katanya gitu kan. Saya mah lewat sini mak, tapi kajian lewat yang gang sebelah gitu. Nah ini empok lu nginjek inian, jadi anak lu ini mau ini dibawa, katanya gitu. Terus posisi anak lu tahu nggak gitu pas mau dibawa? Enggak mak. Jadi lu tahu nggak kalau kucing bawa anak yang gitu? Jadi gigit gitu kayak udah begini nih bang gitu. Oke, kucing bawa anaknya gitu. Iya, digigit gitu lehernya kan. Jadi udah tuh posisi anak saya udah begitu katanya. Ya, terus gimana mak gitu? Saya nggak mau mak, anak saya ngapa-ngapa gitu kan. Soalnya kan saya juga pergi maulid nih, laki saya nggak tahu juga kan. Terus saya bilang sama laki saya gimana? Ya udah, kalau mau diobatin, ntar mau bantuin, katanya gitu kan. Terus ya udah, saya mau pulang tuh. Terus saya bilang sama kakak saya ceritain. Terus kata dia, ya udah obatin. Terus kan saya izin dulu tuh ke laki saya, cuman dia nggak percaya, kata dia apaan sih, paling panas biasa gitu. Nah terus udah tuh bang, pokoknya kalau mau maghrib nih dia kayak orang kesurupan gitu bang, nangis, bilang enggak mau gitu, pokoknya teriak-teriakan deh bang. Nah, terus ya udah, coba nah besoknya saya bawa tuh ke saudara saya lagi, ma ini gimana gitu. Terus dia gitulah bang, kayak berkomunikasi lah dengan itu. Nah terus saya dikasih tahu, katanya ini anak lu mau dibawa, mau jadiin tumbal. Terus saya bilang jangan ma, emang nggak ada, ini anak saya baru satu, terus nggak ada cara lain ma diobatin kan gitu. Ada, gua iniin dulu ya gitu, caranya gimana, kata gitu. Terus iya mak, udah tuh saya pulang kan. Terus maknya udah dia kayak berkomunikasi lagi kayak gitu. Nah pas saya pulang udah pas maghrib begitu lagi bang. Nah, apa bu yang dilakuin sama si anak ini gitu? Jadi dia setiap mau maghrib tuh nangis, teriak, gue mau gitu. Kalau kita mandiin tuh kayak orang disetrum gitu bang, teriak-teriakan, gitu. Jadi dengan sendirinya dia bilang nggak mau. Iya, terus itu gitu sambil nunjuk, itu takut. Terus dia bilang apaan, gak ada apa-apa, itu pergi gitu. Terus ya udah saya bilang lihat apaan deh, nggak ada apa-apa, enggak. Nah terus kan emang artinya bilang ini anak jangan dibawa pulang, jadi saya taruh di rumah kakak saya. Cuman rumahnya tuh jaraknya 2 rumah lah, cuman ada pada depan. Iya, berdekatan lah ya. Iya. Nah udah pas besoknya saya balik lagi kan, ma ini si Ica masih setiap maghrib gitu, sampai malam nggak pernah tidurin. Terus kalau kayak gini terus gimana gitu. Iya ma udah ini, katanya lu atau bapaknya buang bajunya tuh di perumahan lu kan ada danau tuh, katanya gitu kan.
Terus sama apa, pas buangnya pas hari lahir anak lu katanya. Oke. Nah pas itu kan katanya di danau itu tuh emang ada kerajaan ular gitu bang, jadi yang kita lewatin tuh pas dianya itu ratu ularnya itu, nah kerajaannya tuh di situ. Oh, jadi dia sempat melintasi jalur itu. Iya, jadi dia lewat situ terus ke perumahan situ, terus dia di danau itu kerajaannya. Nah udah terus pas itu, nah kan saya bilang sama suami saya kan, dia kan nggak percaya gituan bang, dia nggak mau. Terus enggak, apaan sih percaya, enggak berobat aja di dokter dia juga sembuh katanya gitu. Nah terus pas maghrib dia ngeliat tuh sendiri kayak gitu, terus ini enggak mau, aku nggak mau katanya gitu. Karena dia nggak mau ya udah saya nanya lagi kan, ma ini bapaknya nggak mau, ya udah kalau enggak aja sama lakinya gitu, tengah malam pas hari lahirnya. Udah tuh pas itu, tapi sebelum itu datang dulu tuh ngobatin bang. Nah ngobatin, pas ngobatin itu dipegangin tuh bang berapa orang, tenaganya kuat banget, kita semua pada kalah sama anak kecil. Iya. Oke. Terus nah ini mah katanya bukan dia nih katanya gitu kan. Ininya nih katanya gitu. Terus mah ya udah pokoknya besok pas hari lahirnya lu buang bajunya ke danau katanya gitu. Terus lu cari ayam cemani hitam katanya gitu kan, kita kasih ke emak katanya gitu. Ya emak, terus saya nyari ayam kan agak susah ya bang ya. Terus saya suruh cari kakak saya lah, kan saya juga kerja kan. Ya udah akhirnya kakak saya nyari, udah dapet tuh bawa, udah tuh bang dilakuin tuh. Nah pas saya lagi datang ke emak saya tuh nanya, nah dia tuh kayak kemasukan gitu, anak lu mau gue bawa katanya gitu. Terus jangan, saya bilang gitu, saya nggak tahu kalau itu dilewatin katanya gitu. Pokoknya anak lu mau gue bawa katanya gitu. Nah terus nya tuh udah sadar tadi ya, gimana nih neng gitu, ya mak pokoknya usahain dah. Terus kata, ini ada dua kemungkinan neng, kalau anak lu nggak selamat berarti dibawa, tapi kalau bisa selamat anak lu ada kelainan gitu. Nah kelainannya ini jadi dia kayak sensitif gitu bang sama gitu-gituan, lebih peka lah ya. Iya lebih peka. Udah akhirnya pas lagi disembuhin begitu lagi maghrib bang, sampai saya tuh ya Allah kalau saya bisa ganti ini ya aja gitu. Iya. Saya sampai nyesel, saya bilang buat apa gue pertahanin suami kalau anak gue jadi korban. Mendingan gue lepasin dah laki gue daripada anak gue jadi korban. Tapi saya tuh nyesel banget. Saya kalau inget itu saya nyesel, anak saya jadi begini gara-gara saya pengen pertahanin laki saya. Ya berarti ibu tuh sempat ngelakuin itu bu, maksudnya yang dipintas ini ngebuang bajunya. Iya itu yang ngelakuin kakak saya, karena kan katanya emang harus suami istri. Sedangkan bapaknya kan nggak mau mah. Percaya ya? Iya nggak percaya. Kalau saya sendiri tengah malam juga saya kan nggak berani bang. Tapi tetap dilakuin ya? Iya dibuang baju anak saya yang pas hari itu kena. Nah kakak saya udah terus besoknya diobatin sama itu. Hingga akhirnya ya apa gitu bu yang terjadi gitu? Ambil lagi satu lagi bu. Habis dibuang itu sih agak mendingan bang, bisa tidur walaupun masih sering ngigok-ngigok gitu. Biasanya kan kalau dari habis maghrib sampai sebelum subuh begitu aja, nggak tidurin sama sekali, nggak boleh kita lepas gitu. Ini habis diobatin bisa kita taruh di tempat tidur, dilepasin gitu, nggak harus kita pangku gitu.
Nah, kira-kira udah bangsa 2 mingguan tuh udah agak mendingan, cuman emang belum boleh dibawa pulang ke rumah kan, karena katanya di rumah juga banyak. Oke. Berarti ya dari cuman perkara ngelewatin lintasan si Ratu ini. Iya. Gitu. Ada nggak sih Bu dari versinya Mak tadi ya Mak apa? Tia yang bilang gitu. Kesalahannya apa sebenarnya, kesalahan terbesarnya gitu sampai ini anak mau di. Jadi gini Bang, kan saya tinggal di perumahan nih. Kakak saya kan istilahnya yang lain pada baik. Ada satu tetangganya suka main ilmu gituan Bang, katanya dia nanam pala kambing di dalam rumahnya. Nah, orang ini tuh nggak suka sama kakak saya. Oke. Nah, terus katanya dibilang kan, ini tetangga lu ada yang kayak nganuin ritual sama danau itu gitu loh Bang. Iya, ada yang melakukan ikatan gitu sama si danau, mungkin penghuni danau karena itu. dia diminta tumbal terus dia nggak suka sama kakak saya ya. Jadi tapi kan dia suaminya bisa gitu. Katanya ada yang jaga juga, mungkin karena keluarganya nggak bisa, mungkin kena ke anak saya gitu. Iya, maksudnya dampaknya sampai sebegitu parahnya gitu. Iya, berarti kan makanya. kita nggak punya salah gitu ya. Iya. Oke, nah untuk si Ratu yang di penghuni di danau itu Bu, itu historinya kayak gimana gitu? Ibu tahu? Kata saya sih tahu dari aja ya, karena kan saya tuh nggak sensitif gituan. Terus saya juga nggak apa ya Bang, maksudnya nggak terlalu mendalami gitu. Iya, maksudnya ya tahu-tahu tapi biasa aja gitu. Iya. Jadi katanya di situ tuh emang ada kerajaan ular gitu Bang, ada yang suka nyembah-nyembah tuh Buat suka pesugihan gitu. Iya. Nah, emang yang ini tetangga kakak saya tuh emang dia sama tetangga tuh ini banget, kayaknya kayak iri gitu, kalau tetangga beli apa dia harus beli gitu, tetangga punya ini dia harus punya gitu. Ya, merasa tersaingi banget gitu. Iya, cuma ya gitu, nggak mikir siapa yang kena, pokoknya gue nggak suka sama dia, ya dia atau keluarganya yang kena gitu. Oke. Nah untuk si Dede nih Bu, si Ica ya tadi ya. Untuk saat-saat ini hal apa Bu yang dilakuin dari yang masih Ibu bilang sensitif lah peka gitu? Jadi tuh sampai sekarang dia tuh bisa Bang lihat-lihat gitu. Iya, maksudnya ceritanya kayak apa gitu Bu? Dia dalam momen apa gitu dia sampai ketemu? Sampai aneh gitu. Iya, kayak dia kayak waktu oonya mau nggak ada kakeknya, itu dia katanya lihat oonya pulang, padahal kan saya di rumah sakit jagain kakeknya. Kata dia, aku lihat oo pulang mah, katanya gitu. Taunya Bu tuh pas besoknya siang nggak ada. Nah, terus katanya di rumah oonya dia lihat sosok laki-laki melayang, kakinya nggak ada separuh gitu. Saya tanya sama saudara saya, katanya itu kakak bapak lu po yang udah nggak ada katanya. Pokoknya dia di rumah neneknya itu dia sering lihat-lihat gitu Bang. Iya. Pokoknya lebih peka lah ya, apa yang dia lihat tuh dia selalu menceritakan gitu ya. Iya. Oke Bu, untuk kondisi saat ini gimana Bu sama Ica? Masih kayak gitu juga, dia masih sering-sering cerita. Terus tapi sih kalau misalnya kita sakit gitu karena kesambet atau apa, alhamdulillah dia bisa ngobatin. Tapi untuk keluarganya aja ya, saya nggak mau. Maksudnya saya kan nggak mau anak saya jadi gitu-gituan Bang. Jadi kalau misalnya adiknya sakit nih, panas, udah bawa ke dokter nggak ini, coba kah dipijit adiknya gitu, apakah kesambet atau apa, dipijit sama dia sembuh Bang. Iya. Jadi ya ada hal baik lah yang bisa dilakukan ya. Tapi sih saya maunya nggak ke situ gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah Bu, selama itu masih bisa bermanfaat buat keluarga kan minimal ya. Mungkin ya nggak apa-apa juga kan gitu. Soalnya bapak saya tuh turunannya punya gituan semua Bang. Iya, mungkin bisa juga kan, bisa nyampainya ke Ica gitu ya. Tapi anaknya aktif Bu, maksudnya dari segi pergaulan atau dari segi di rumah gitu, karakternya gitu. Aktif sih, cuman dia kadang lebih suka
sendiri gitu Lebih senang Bang. sendiri gitu. Iya, iya. Di sekolahnya? Di sekolahnya ya gitu, dia tuh lebih seneng dalam kelas gitu daripada keluar. Lebih introvert lah mungkin ya. Iya. Lebih senang sendiri ya. Kan mungkin kan ada nih Bu, maksudnya dari yang saya lihat, yang saya tahu ya, mungkin saya juga adalah narasumber-narasumber yang hampir sama nih mengalami hal kayak Ibu gitu. Yang menjadi dampak kalau anak ini dari perilaku orang tuanya gitu. Kalau ini kan lain cerita nih, tapi hampir sama nih kejadiannya nih. Ternyata dampaknya nih ke anak yang hingga akhirnya anak ini jadi peka gitu, intinya seperti itu. Nah, dia itu malah punya teman, Bu. Aktivitasnya tuh lebih aneh karena dia didampingin sama sosok gitu yang menjadi temennya gitu. Kalau Ica mah nggak kayak gitu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Enggak, kalau dia tuh kayak dia bisa lihat udah gitu, di iniin aja, kayak nggak ditanggapin gitu loh Bang. Iya, iya. Karena di saat dia ada takut, ada Bang. Kalau dia lagi takut banget tuh, dia langsung ke saya, "Mah, aku tidur bareng ya," gitu. "Emang kenapa?" "Aku takut banget nih," katanya gitu. "Aku merinding, aku lihat itu," katanya gitu. Itu kalau lagi ada takut banget Bang, tapi kalau lagi biasa aja ya udah biasa aja, dia lihat biasa aja. Tapi dia selalu menceritakan ya Bu ya, apa yang dia lihat gitu ya. Dia selalu cerita apa yang setiap dia cerita tuh saya ingat lagi Bang, ya Allah, gara-gara gua mau ngobatin laki gua, anak gua jadi begini. Ya intinya nggak apa-apa lu, yang penting nggak apa-apa Bu gitu, maksudnya intinya yang penting si Ica ini sehat gitu, jadi anak yang ya nantinya kita berharap gitu jadi bangun orang tua lah ya. Nah, ada nggak sih Bu di akhir-akhir gini, di akhir-akhir sekarang gitu, si Ica nih nyebutin perihal si sosok yang ada di danau itu gitu? Enggak Bang. Udah enggak? Dia tahu nggak sih sebenarnya sama kejadian yang menimpa dia sebelumnya? Enggak, saya nggak ceritain, terus juga ini juga kan udah nggak ada. Pokoknya saya tuh nggak pernah nyinggung-nyinggung soal ini sama dia. Dari hal-hal yang dia lihat gitu, ada nggak sih yang berhubungan nih dari sosok yang dia ceritain ke Ibu gitu sama sosok-sosok si Dewi Ular ini? Enggak, karena kan pas masih kecil gitu nggak lama saya pindah. Oh pindah, udah nggak tinggal di situ. Pindah rumah, saya bawa pindah dianya, karena kan kata kakak saya, "Udahlah lu pindah aja daripada si Ica diikutin terus," katanya gitu. Ya udah akhirnya saya pindah. Oke. Mungkin kan gini Bu, ya adalah sebagian dari teman-teman atau penonton yang suka berpersepsi ya sebenarnya itu bukan dari dampak dari itu gitu. Ya maksudnya adalah mungkin ya, ada yang berpersepsi kalau ya enggak lah, itu mah memang ini anak ada diagnosa apa gitu. Tapi kan Ibu juga sempat ke rumah sakit ya, maksudnya udah sempat berobat dan dokter juga bilang ya. Iya, cuma panas biasa. Ya maksudnya aneh lah gitu ya. Iya. Sampai dampaknya ini ada nih ke depannya gitu ya. Ya toh memang sakit demam panas ya udah kan sebatas demam, pada saat diobatin kan sembuh. Iya, minum obat mungkin dia normal gitu kan ya, maksudnya aktivitasnya tuh nggak seperti ini gitu ya. Tapi kan ini ada hal seperti itu ya. Itu yang bikin Ibu tuh bisa berpikir kalau ini dampak dari itu nih gitu ya. Iya. Gokil sih, cuman lantaran nginjak kembang-kembang gitu dia lewat doang Ibu, dan itu pun nggak disengaja ya. Iya, karena kan nggak kelihatan. Ya, ini hal yang membingungkan juga sih buat kita kan, karena kan dunia kita kan udah beda nih. Iya. Satu, dia bisa ngeliat kita belum tentu bisa ngeliat dia gitu. Dan itu hal yang kita nggak sengaja ya, kalau dampaknya seperti ini kan ini bahaya gitu ya. Iya. Ya mungkin pelajarannya buat teman-teman, kita lebih mendekatkan diri aja kali ya sama yang kuasa gitu, biar kita menjadi protek nih. Ini kita bisa ambil pelajarannya lah dari ceritanya Bu Anti ini. Nah, untuk kakaknya Ibu tadi masih tinggal di daerah itu? Masih. Oh, dia masih di situ? Masih, karena kan dia emang suaminya ngambil perumahan di situ kan. Terus udah direnov juga, udah bagus juga. Masih tinggal situ, cuman tetangganya yang julid itu, yang ilmu itu udah nggak ada. Ada nggak hal-hal yang dirasakan sama kakaknya Ibu gitu, perihal danau yang di belakang gitu? Pas dia masih ada di situ, iya banyak. Pas lagi ngobatin anak saya juga kayak suara ledakan lah, suara gitu dah. Oke. Gitu. Berarti nggak semata-mata memang kerajaan itu ada di danau, tapi lebih dipancing juga sama sosok yang melakukan ritual ini Bu ya? Iya. Karena ketika dia pindah, ya aman-aman aja ya, walaupun kerajaannya masih ada di situ ya. Iya. Ya berarti ada daya tarik juga nih dari aktivitas yang dilakukan sama tetangganya kakaknya Ibu itu.
Iya, soalnya anak saya juga tuh kayak ada yang awe-awe, "Pulang pulang," Yang soalnya dia ngajak gitu. ngajakin aja, "Pulang pulang," gitu kalau diajak keluar. Makanya nggak boleh dibawa keluar kan, harus di dalam rumah aja. Ajak pulang ke rumah gitu. Iya, kan nggak boleh pulang ke rumah kan. Nah, rumah saya tuh adep-adepan sama Oh, yang iya iya, berilmu karena itu. perumahan ya? Iya. Iya iya, berarti ya hal energi terkuatnya dari yang melakukan pesugihan itu Iya. ya? Nah, untuk di perumahan itu, Bu, selain dari ibu sama kakak ibu gitu, ada nggak sih dari warga-warga di perumahan itu yang ngalamin hal-hal yang sama gitu? Ada, anaknya nyebur, hilang, meninggal. Nyebur di danau itu? Iya, berapa minggu kemudian temuin mati, gitu. Itu setelah kejadian ini atau sebelum? Sebelum. Sebelum. Jadi memang di danau itu udah ada korban juga? Iya, makanya kan, dilarang gitu, anak-anak ke danau dilarang, gitu, sama Pak RT-nya kan. Berarti ada juga yang anak-anak bermain sana dan hilang di danau itu ya? Iya. Yang ketika ketemu udah meninggal. Oke, berarti memang horor sih, Bu, ya, memang ya Iya, terus kawasannya. kalau malam itu, kalau bapak-bapak suka siskamling itu, di sekitar danau tuh kayak banyak suara anak-anak pada main gitu. Oke. Ya, akhirnya Ibu pindah dari sana ya? Iya, saya Ya bagus pindah. juga sih, karena memang udah nggak dapat kenyamanan ya, Bu, ya? Iya. Apapun konsekuensinya ya kita harus pindah dari tempat itu ya. Hingga akhirnya pokoknya intinya sehatlah buat Ibu, keluarga, dan Ica lebih khusus ya, Bu, ya. Iya. Ibu juga dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan Amin. keluarga juga dikasih rezeki yang halal lah. Amin. Nah, untuk situasi di danau tempat Ibu tinggal yang waktu itu sekarang udah aman aja berarti, Bu? Sekarang udah diuruk. Oh, udah diuruk? Dijadiin lapangan. Dijadiin lapangan. Nah, apalagi kalau diuruk gitu, Bu, itu kan kerajaannya dia diuruk. Nah, iya, Pasti ada dampak dong? Nah, saya udah lama tuh nggak ke situ-situ lagi. Iya, semoga nggak kejadian apa-apa lah, Ibu, ya. Iya. Soalnya merugikan banget ini, orang yang nggak bersalah, yang nggak tahu apa-apa ya. Dan kita juga nggak bisa, ya mau ngapain kita, orang kita nggak ngelihat ya. Iya. Oke, Ibu, sekali lagi terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya, dan buat teman-teman kita bisa ngambil pelajaran lah dari ceritanya Ibu Anti ini, bahwasanya ya kita harus dimanapun kita berada, dengan interaksi kita ataupun salam kita atau etika kita nggak hanya dengan makhluk yang nyata intinya, Ibu, ya. Dengan makhluk nggak nyata pun kita butuh lah buat beretika ya, minimal ya. Kalau mau ngencing numpang-numpang, anak bagong mau ngencing gitu, Ibu, ya. Oke, Ibu, sekali lagi terima kasih banyak udah mau bercerita di sini, dan buat teman-teman semua nih yang mau jadi narasumber seperti Ibu Anti ini, bisa nih langsung aja kalian DM ke Instagram ataupun nomor WhatsApp ke nomor yang udah gue cantumin di sini. Nanti ada tim gue yang follow up cerita-cerita dari kalian, dan juga jangan lupa nih sebelum gue pamit, bantu channel Timun Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman horor yang epic-epic seperti dialami sama Ibu Anti. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Fitro Sidik dan Bu Anti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat selalu buat Ibu dan keluarga. Khusus buat Ica.